Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh di digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Wah, bahasnya data analytics, tapi kapan bahasnya? Nanti lah pelan-pelan ya, step by step tiba-tiba langsung ke bahas tentang data analytics. Kayaknya nggak nyambung lah gitu ya. Mungkin nanti introductionnya mungkin ya Miftah lah, pembukanya akan kita bahas. Sebenarnya dari setiap bahasan udah ada bahasan tentang analitiknya. Cuman kali ini saya akan bahas tentang digital marketing 2020. 2020. Mau ngapain nih? Harek naon yeuh. Jadi kan beberapa udah pada annual meeting lah ya, persiapan Desember ini ngapain, sudah hitung tanggal liburnya, start lagi di awal tahun dengan strategi yang masing-masing. Ya, begitu juga dengan saya, dengan tim dan apa yang proyek saya kerjain. Mau ngapain nih 2020? Biasanya pertanyaannya, strategi yang digunakan masih sama enggak dengan yang sekarang? Sedangkan kalau dilihat yang sekarang, kok hasilnya gini ya, kok semakin naik ya gitu kan. Usernya retentionnya rendah ya. Sedangkan ditanya mau pakai yang sekarang apa? Gimana nih strategi 2020? Ayolah, puyeng. Iya pak, lumayan pusing pak ngelihat dia, namanya kalau nggak pusing ya nggak hidup ya. Pasti ada sesuatu tantangan, strategi perubahan gitu kan, harus manuver lah. Yang kadang-kadang tidak biasa gitu melakukan. Ya sama, karena kita apa yang lakukan dengan hal yang tidak biasa itu dilakukan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka saat berperang tiba-tiba melihat suatu keadaan yang tidak biasa gitu kan, atau apalagi waktu perang Yarmuk ya, tidak biasa melihat. Nah, sahabat Khalid ya, itu melakukan strategi yang tidak biasa gitu melihat keadaan itu. Ini mohon dikoreksi nih kalau tiba-tiba istilahnya salah. Cuman seingat saya, para sahabat juga saat melakukan strategi berperang dan berbisnis itu dengan melihat yang kadang tidak biasa, maka melakukan hal yang tidak biasa. Dalam arti bisa diambil ibrahnya, kita harus mengambil strategi yang berbeda gitu. Gak bisa melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hal yang berbeda. Ya, kita istilah-istilah itu belajar dari para pendahulu ya, jangan belajar dari orang-orang yang daerah barat gitu. Mau ngomong yang lain gak enak ya, daerah barat lah. Kita ambil karena para sahabat itu sudah banyak melakukan strategi-strategi yang insya Allah sudah bisa dijadikan pegangan kita untuk menapak tilas ini gitu. Apalagi dengan digital marketing, banyak saya pelajarin. Digital marketing ini nyata pas dilakukan oleh para sahabat ya sudah dilakukan dan itu sudah berhasil ya. Karena kan tujuan kita berstrategi ini, mengambil keputusan ini ya intinya keberkahan dan keridhaan Allah ya. Kita strategi sedang melakukan ini, benar kan nih? Benar ini kan berdasarkan pegangan siapa gitu. Wah, jadi bahasan yang lain nih. Ekonomi Islam ini. Oke, kita balik kemana nih? Balik ke laptop ya. Jadi strategi yang digunakan masih sama enggak? Harus ngapain nih 2020 gitu kan? Ada offer yang berbeda enggak gitu? Programnya masih sama atau udah berbeda gitu? Atau ternyata ada mau launching produk atau pakai produk yang lain, atau produknya sudah saturate. Wah, sedangkan marketnya masih besar. Ayo gimana? Produk yang saturate tapi marketnya masih besar. Gimana cara nih? Kayak gitu. Market saya sebesar. Kalau kita ngomongin produk nggak bisa. Cuma sedangkan kalau ngomong market kita besar. Indonesia tuh luas gitu. Masyarakatnya apalagi kita lihat ngomong butuh. Gimana cara menjangkaunya nih? Gimana untuk mendisrupt mereka gitu? Ya itu yang jadi PR kita sama-sama untuk berdiskusi. Makanya kita harus perlu ngopi-ngopi banyak gitu ya. Oke, lanjut. Kemarin saya akhirnya bertemu kopdar dengan teman-teman yang bergelut di digital marketing, khususnya sudah masuk di digital strategis ya. Dia megang beberapa startup ya. Sudah pindah-pindah akhirnya di ujungnya sekarang di startup juga lainnya kayak gitu.
Ada dia membagikan insight, cerita-cerita harus mau ngapain. Ya judul temanya aja 2020 mau ngapain nih Om gitu. Oh iya. Terus bahas apa nih tools? Ya udah bahas tools. Enggak jauh-jauh kalau bahas dengan saya itu strategi digital marketing, kalau enggak tools. Karena ahlul tools kita. Oke, ini sedikit insight untuk di 2020 yang saya sendiri melakukan dan itu yang saya diskusikan dan saya gelontorkan di tim saya juga. Bahkan yang saya dapat insight dari luaran juga, teman-teman yang digital marketing mau ngelakuin apa. Jadi pertama saran dari teman-teman dan saya juga itu adalah breakdown all channel yang digunakan. Ya, harus bisa membreakdown dia dari mana nih datangnya, dari online kah atau teman-teman bisa dari offline kah. Jangan menutup, jangan membatasi pikiran kita ternyata offline itu is not digital marketing gitu kan. Bisa jadi digital marketing dan kita nanti mengukurnya dengan secara digital. Dari mana nih? Nyata ada caranya. Wah, gimana tuh mas caranya? Gimana coba? Misalkan dia datang dari offline nih, dari billboard atau radio. Gimana mengukurnya? Taunya gimana? Ada caranya Pak. Caranya kita bahas nanti ya. Jadi kita harus bisa mengukur. Intinya gini ya. Breakdown all channel yang digunakan. Channel yang mana aja, dari Facebook, Google, IG, breakdown dulu. Kita harus bisa membreakdown ini channel-channel yang efektif, benar-benar produktif ya, benar-benar mendatangkan goal yang kita harapkan. Di semua di breakdown. Dan jangan terlalu nyaman. Nah bahaya, nyaman bisa jadi bumerang dan jebakan. Akhirnya kita tergerus, cara nggak sadar yang lain sudah improve sana sini, kita masih terlalu fokus. Fokus boleh, jadi jangan terlalu fokus seakan-akan kita udah paling benar. Nah, itu bahaya. Terus untuk UKM, pahamilah user journey dan ambil keputusan by data driven. Jadi benar-benar kita actionnya itu dari data. Mau ngapain nih? Ya, contoh kemarin pas saya meeting, mau ngapain 2020? Cuman dari data yang ada sudah setahun 2 tahun melakukan ini. Tahun ketiga melakukan ini juga atau enggak? Nah, contoh kayak gitu. Walaupun data tidak dipaparkan, tapi mengambil keputusan itu by datanya. Nah, datanya saya tahu, datanya begini, dan melakukan terus. Kah atau harus merubah strategi? Contoh kayak gitu. UKM wajib kumpulkan database yang rapi. Nah, ini saran juga nih untuk diri saya dan teman-teman yang masih di UKM. Syukur-syukur bisa tersegmentasikan dan mendetailkan behaviornya. Nah ini penting. Jadi harus mulai ya. Bukan harus mulai, harusnya dari kemarin-kemarin sudah punya strategi ini, tinggal sekarang lebih di advance-kan lah untuk mengkategorikan user ini. Dia penghasilannya berapa, interestnya dengan apa, jadi kita tahu saat mungkin ada penawaran lain atau ada offer-offer lain. Bahkan dari insight ini ternyata kita pertama target kita adalah middle. Ternyata pas kita survei kemampuan dia bisa high. Apakah itu tidak bisa menjadikan insight kalau kita membuat produk ke depannya? Wah, ya sebenarnya bisa dong. Karena dia juga akan membeli karena kemampuan dia di atas rata-rata. Kita bikinkan produk yang lain atau kita bikin produk brand yang lain, ternyata di belakang itu ada brand kita juga gitu. Ya contoh seperti itu. Itu yang dilakukan dengan marketing yang lain ya. Dia membuka tempat makanan sendiri, sedangkan dia punya traffic yang tinggi dari para UKM dan akhirnya membuka lapak sendiri ya. Ya contoh seperti itulah isu-isunya. Kemudian kita udah harus bisa mulai breakdown budget marketing. Breakdown budget marketing Anda itu jangan selalu contoh. Saya ini tipe-tipe hard sell juga sih. Jadi jangan selalu hard sell dan berharap langsung menghasilkan sales. Ini mulai di 2020. Mungkin di sebelum-sebelumnya nggak apa-apa, bisa seperti itu. Bahkan untuk yang butuh cash, fresh cash dan fast cash gitu. Wah itu bisa lah untuk sebagian untuk masih bisa terapkan dengan hard sell. Ini menurut saya ya. Nah, lagi-lagi saya atau teman-teman yang masih survive dengan cost yang menaik ya mungkin
bisa bertahan dengan ini. Cuman saya pribadi dengan market tipe-tipe saya agak harder nih dengan pola-pola seperti ini. Kemudian hitung dan perhatikan user tergerak melakukan purchase di hari keberapa. Nah ini ya, pergerakan user purchase itu apakah di awal langsung purchase ataukah kita mengukurnya hanya di awal aja. Iklan hari ini winning. Oh ternyata purchase berhasil di hari ini. Ya user yang mau purchase. Ya user yang gak mau purchase apakah dia kita harapkan untuk purchase gitu kan. Dia akan purchase di hari berapa nih? Hari ketiga, hari kelima, ke-7, ke-10. Kita harus bisa nge-track dia datang lagi ke berapa. Datang ke website kita ke hari berapa dan terjadi purchase. Gimana nge-trackingnya? Nah saya juga lagi mikirin nih nge-trackingnya gimana kalau di WA itu aja. Jangan kalau di website semuanya full, nah itu sampai purchase ya mungkin bisa. Insya Allah tuh bisa kalau itu karena datanya terstruktur ya. Cuma kalau tiba-tiba putus panelnya saat dari online offline ya kita harus gabungkan. Nah ini yang ada nanti ID-nya seperti apa. Berdasarkan apa kita mengumpulkan itu? Ya itulah tantangan kita untuk di data attribution. Contoh kayak gitu. Ya, jangan lupa mengukur dia melakukan purchase di hari berapa. Apakah setiap purchase itu di hari pertama? Dan apakah hari pertama selalu gitu kan? Dan tahun depan kita melakukan hari pertama. Kalau hari pertama mulu ya berarti user baru mulu jadi. Oke, jadi dari kita tahu, jadi kita bisa melakukan campaign aja dan di mana saja dan kita breakdown ya. Dari sini aja kita udah tahu dia datang di purchase di hari ke-7, ke-14. Kita breakdown. Dari channel mana aja kita menjalankan campaign dan strategi campaign apa yang saat itu sedang dilakukan. Nah, itu harus di breakdown. Kemarin bahasannya seperti itu ya. Waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang bergelut di sini, kita harus bisa mengukur itu. Jadi lebih efektif. Jadi cost kita lebih efektif, budget kita teralokasi dengan tepat. Nah, itu penting banget. Kemudian setelah kita tahu pola dan jurninya, jadikan pegangan lah. Jadi pegang erat-erat tuh untuk action plan selanjutnya. Wah, kita udah kalau dapat pegangannya angkanya misalkan di hari ke-7. Oh, ternyata purchase di hari ke-7. Ya wis, berarti dari mau ke H7 ini kita udah harus tahu strateginya dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 7 purchase berharap naik boom gitu. Hari 7 boom gitu kan. Contoh gitu. Kemudian pahamilah, ya ini yang penting ini untuk saya pribadi. Kadang-kadang ini jadi diskusikan di tim-tim netral saya itu pahamilah cost di paid traffic. Pahamilah dengan algoritma mereka. Apakah cost akan flat gitu? Ataukah cost akan menaik atau biayanya akan menurun, biaya marketing setiap tahun. Kalau menurun itu alhamdulillah, dengan menaikkan omset alhamdulillah. Dengan cost serendah-rendahnya dan profit setinggi-tinggi. Pemikiran zaman dulu belajar ekonomi. Jadi pahamilah cost di paid traffic akan naik terus dan menggerus margin Anda. Wah, ini margin saya juga gitu. Jadi gini. Jadi cost itu insya Allah akan naik terus dan itu dikeluhkan ya dengan beberapa teman yang cerita langsung ke saya. Ya wawalam diulang seperti apa. Cuman beberapa teman yang main di paid traffic, setangguh di sana CPR naik gak? Ya naik pasti. Cost naik gak? Ya naik pasti. Mainnya karena di paid traffic. Terus kita naikin margin. Nah, biar cost naik. Jadi misalkan cost kita 10.000 biasanya. Tahun lalu 20.000. Tahun sebelumnya 10.000. Tahun ini 30-40.000. Terus margin kita naikin 40.000 dari margin yang ada. Mau seperti itu kah? Ya bebas, monggo, bisnis masing-masing, keputusan masing-masing gitu ya. Ya otomatis jika margin dinaikkan maka akan merubah bisnis Anda gitu. Akan berkompetitif di perihal harga. Otomatis teman-teman naikin harga, ya kalau udah skalanya mau menuju besar, naikin harga 10.000 itu udah jadi momok ya. Isu di sebagian customer, kok harganya naik ya. Contoh. Kita datang ke Alfa,
biasanya beli sabun cair Lifebuoy gitu. Oh, saya nyebut brand gak apa-apa lah. Kita kan diskusi bebas ya. Beli sabun cair Lifebuoy harganya tuh yang biasanya 500 atau 250 ya, 500 mili atau 250 mili, biasanya 20.000 lah. Tiba-tiba di bulan depan karena biaya kos saya mahal nih, mau jual sabun Lifebuoy, sabun cair, saya naikin jadi 30.000. Bakal beli nggak itu user? Kebayang kan? Pasti akan pengaruh dengan bisnis kita. Apalagi kita punya brand dan kita ada produk yang benar-benar sebagai penetrasi di awal-awal kayak kelas-kelas saya ada UKM. Untuk mulai permainan seperti itu kan dia cukup hard untuk kelas-kelas menuju kelas nasional ya. Kalau kita punya visi ke nasional, berubah harga itu riskan. Dan pernah saya lakukan di tim juga. Karena margin ini naik, kita naikkan menjadi lebih mahal 20.000 dan itu ya sempat rame juga gitu kan. Kok harga ini di sini nih begini. Oh, ini kan begini ya terjadi. Yang kita jelaskan gini ya udah, karena kita ngerasa punya produk yang kita naikkan ya is okay lah. Tapi kan kalau mau seperti itu terus tiba-tiba berubah kan nggak asik gitu ya. Akhirnya terpaksa ya dalam tanda kutip ini strategi kayak kebakaran jenggot nih harga margin harga cost marketing naik nih ya, kita naikin harga. Wah, harder Pak, benar Pak. Kalau bisa ngelakuin itu yang kebakaran jenggot sekali aja lah, kebakaran jenggot, cuma jangan sampai kebakaran terus ya, habis jenggot kita. Jadi khususon ya untuk UKM, kalau saya pribadi gitu. Jadi berhematlah dengan budget, dengan memaksimal strategi marketing. Itu gimana caranya? Kita breakdown, Mbak. Misalkan kita budget dari marketing itu kan ada istilah-istilah TOFU, MOFU, BOFU. Mungkin ini bisa dibahas dengan Pak ya. Top funnel, middle funnel, bottom funnel, itu benar-benar kita harus alokasikan dana di situ. Jangan kita berharap dengan alokasi dana dari awal sampai bawah itu menghasilkan langsung sales. Mulai ya di 2020 mulailah seperti itu. Karena kita akan kegerus khawatirnya dengan cost yang terus melambung tinggi, mengalahi naiknya inflasi ya. Jadi biasanya kan kalau kita jalanin campaign nggak jauh-jauh dengan namanya funnel ya, kita harus benar-benar awareness. Kadang-kadang kita udah nggak peduli lah, langsung aja campaign yang menghasilkan conversion, menghasilkan sales ya, betul juga. Cuman kita harus pahami, kita harus bisa breakdown mereka aware itu gara-garanya apa gitu kan. Why gitu. Kenapa dia harus beli produk kita gitu. Kemudian kita ada engagement dengan campaign kita gitu kan. Siapa yang engagement gitu? Woo-nya itu usernya sesuai dengan target market kita enggak? Yang biasa suka jadi bahasan kan, produk itu bisa laku gitu asal kita menemukan audiens kita. Ya betul gitu. Menemukan audiens ini kan tantangan gitu kan. Atau kita menjual produk yang sudah ada demand-nya gitu kan, sudah ada permintaannya. Gimana cara menemukan permintaan ini? Yaitu tantangannya di situlah. Kemudian kita masuk tahap biasanya di funnel itu consideration. Nah, itu mereka position kita seperti apa dan mereka akhirnya terjadilah purchase. Ya, consideration itu bisa jadi mereka datang kalian di page atau ke WACS ya, dia obok-obok ya, tanda kutip dia obok-obok, enak banget ya. Di follow up, akhirnya dia terjadi purchase. Mereka kita kasih aware, kesadaran kenapa butuh produk kita, atau kita jadi pelajaran kenapa dia nggak butuh produk kita, kok nggak beli gitu ya. Ya itu jadi pelajaran, kenapa nih data 1000 yang beli cuma 100. Kenapa nih? Apa yang salah? Ya itu kita breakdown lagi tuh, mundur Pak. Dari sales itu mundur sampai di hulunya itu seperti apa. Jadi jangan berkutat di beberapa tempat aja. Tapi kita breakdown, baru kita berkutatlah di tempat yang salahnya. Sudah sampai purchase? Jangan enggak Pak. Lanjut Pak. Kita dari purchase kita lanjut. Nanti kita bisa ada retention, ada adoption, ada kita mau ekspansi lagi dengan produk-produk yang lain, atau kita
mau bikin apa lagi nih produknya gitu kan, bisa nanyakan customer. Dan sampai level advokasi gitu kan, mereka sudah menjadi customer loyal, bahkan mereka jadi evangelis ya bahasanya, mereka akan menceritakan produk-produk kita dan menjadi di top of mind gitu ya. Nih contoh seperti itu. Bahkan sudah mulai ke arah digital lah untuk aset-aset kita, data-data kita disimpan di tempat-tempat data yang mudah diakses dan sudah tersegmentasi, jangan di tempat-tempat yang kita sendiri mengaksesnya susah. Untuk kerja timnya susah, jangan. Contoh, jadi kita taruh di platform yang di cloud lah atau di web base ya. Ada aplikasi atau tools yang bisa menghandling itu semua dan terintegrasi. Nah gitu. Dan bocorannya, insya Allah saya akan bikin tempat itulah, wadah itu. Ini hitung-hitung promo sebelum ada produknya, dan bismillah semoga produknya ada. Kemudian kita jadi dari step-step ini mengerti ya dari data-data yang dapat, kita mau growth strategi ngapain nih, akan enak tuh. Apakah harus selalu menggunakan paid berapa persen, kita menggunakan influence berapa persen budgetnya, di mana Yomox, apakah di situ harus di-push terus gitu kan. Ya balik lagi ke data dan hasil ya. Dan nanti kita bikin lihat sustainable-nya seperti apa, kedepannya apakah bisa seperti ini lagi atau enggak. Kemudian apakah kita bisa menggunakan referral strategi di bisnis kita. Alhamdulillah sedang dicoba di tempat saya juga strategi referral ini. Cukup unik dan asik dan banyak feedback yang baik ya. Baik lagi ke produk, hati-hati dengan produk harus make sure dengan ngangenin dan memang menjadikan bisa menyelesaikan masalah gitu kan, atau bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi solution atau memenuhi kebutuhan. Oke, itu aja sih saran dan cerita gitu ya untuk persiapan 2020. Lagi-lagi mungkin sharing terakhir saya sebelum ini selesai nih podcast nih. Jadi kemudian kita harus tes ukur, jangan lupa tes ukur terus, jangan dites terus, jangan ngetes mulu tapi lupa ngukur ya. Kemudian dari apa yang kita ukur itu ambil tindakan, kita actionkan lagi gitu. Dapat polanya kita gelontorkan ke tim, jadiin strategi terus kita matengin ya. Sembari persiapkan strategi lainnya untuk atau produk susulan dari yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang saya suka bertanya dalam diri ini, 5 tahun lagi masih mau seperti ini cara kita berbisnis dengan strategi ini atau enggak, atau 10 tahun lagi mau seperti ini gitu. Itu kadang-kadang dalam diri saya harus ngapain nih sebenarnya yang fit ya, strateginya kayak apa yang ya ujungnya sebenarnya kan kita mencari keberkahan gitu. Carilah keberkahan dan bekal untuk persiapan nanti. Nah, goal bisnis kita nih harus bisa memecahkan masalah dan menghasilkan ini. Mungkin itu aja dari saya, persiapan digital marketing di 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.